Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Nah, memasuki bulan Agustus, ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Selain banyaknya promo untuk yang namanya Agus, bulan ini juga merupakan bulan kemerdekaan. Nah, bagi para pecinta futsal dan juga bola, pasti nih kita selalu menunggu sepatu bola dan juga sepatu futsal edisi khusus kemerdekaan, khususnya dari brand-brand lokal. Nah, di samping gue sekarang ini udah ada brand lokal yang merilis sepatu futsal mereka dalam edisi kemerdekaan. Nah, seperti apa sepatu ini? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang sepatunya, gue akan bahas sedikit tentang dus ataupun boxnya nih sob. Seperti biasa, spek karena ini edisi kemerdekaan dan juga edisi khusus, mereka biasanya menambahkan selimut di box mereka. Nah, jadi tinggal dibuka aja, selesai. Sayangnya bukan boxnya nih yang dirakit special edition, tapi hanya ditambah selimut. Kalau dari boxnya ini sama seperti box spek pada umumnya. Tapi yang menarik adalah desain daripada boxnya, yang mana ini mencerminkan Agustusan sekali ya sob. Jadi perpaduan warna merah, kemudian ada warna putih dan juga warna hitamnya. Nah, untuk di bagian atas sendiri ini ada logo spek, kemudian di sini juga ada tulisan. Jadi ini adalah tulisan Suwardi Suryaningrat. Siapa sih Suwardi Suryaningrat? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini juga ada semacam tulisan aksara Jawa. Jadi ini juga nanti ada kaitannya dengan yang akan gue bahas di pembahasan inti di sepatunya nanti. Nah, ini adalah seri Garuda Attack, yang mana di tahun ini seri Garuda Attack ini itu mereka dari speknya mengeluarkan dua silo. Yang pertama adalah Reacto Blitz, yang mana silo baru dari spek, dan juga yang kedua adalah akselerator, yaitu akselerator Lightspeed 3. Yang akan gue bahas di sini adalah di silo Reacto Blitz-nya yang edisi futsal. Oke, itu untuk dari box atasnya. Kemudian di sampingnya di sini ada tulisan untuk Indonesia, dan juga di sini juga ada tulisan dalam bahasa Belanda, yaitu kalau diartikan itu seandainya aku seorang Belanda. Nah, nanti bakal gue bahas juga nih. Ini menarik banget karena sepatunya dari sini kita bakal belajar sejarah banyak nih sob. Kemudian di sini untuk di bagian bawahnya ini juga ada tulisan The Express. Ini merupakan sebuah surat kabar, dan di sini juga ada tulisan Bandung. Jadi di Bandung pada tanggal 13 Juli 1913. Ada apa kira-kira? Nanti juga bakal gue bahas. Nah, kemudian di bawahnya sini ada semacam tulisan yang menunjukkan inspirasi daripada sepatu ini, yang mana di sini ada silonya yaitu akselerator, dan juga di sini ada silo juga Reacto. Di tengah-tengahnya ada Garuda Attack. Jadi tema besar yang dibawa spek di tahun ini adalah semangat perjuangan dalam aspek pendidikan. Nah, dari sini kemudian di bagian sampingnya lagi di sini ada tulisan 1922 sampai 2022. Menarik. Tapi jangan skip video ini karena gue bakal bahas nanti di sepatunya. Sekarang langsung kita review aja sepatunya. Jadi di sini boxnya kita taruh bawah. Nah, ini dia sob. Sip. Reacto Blitz Garuda Attack 22. Dan ini adalah warna Young Indies. Young Indies C, kayak gitu sob tulisannya. Nah, gue akan bahas mulai dari desainnya terlebih dahulu. Kalau lu perhatikan secara fisik, secara kasat mata, mungkin gue dan juga lu semua bakal sependapat bahwa sepatu ini cukup rame ya sob. Selain dari warnanya, desainnya juga rame. Tapi jangan melihat buku hanya dari covernya, ini juga sama. Jangan melihat sepatu hanya dari desainnya, karena justru value-nya itu ada di desainnya ini sob. Sekarang kita bahas satu persatu.
dari desainnya ini menggunakan perpaduan 3 warna, yaitu warna merah, kemudian warna putih, dan juga warna hitam. Nah, untuk bagian depannya sendiri ini menggunakan basicnya itu sepatu futsal Reacto Blitz yang sudah digunakan sebelumnya, yang cocok banget untuk tipikal kaki lebar juga. Jadi di bagian depannya ini ada apa namanya, semacam teknologi yang diberi nama incisive grip. Nah, jadi ini semacam apa ya, grip yang menurut gue sih ini masih dalam hal gimmick lah ya, karena memang nggak begitu terasa. Jadi buat kontrol juga ya kerasa nggak terasa sih kalau menurut gue. Nah, ini kalau kemudian dari segi desainnya, di bagian tengahnya ini menarik karena di sini ada tulisan The Express. Tadi udah gue sempat singgung di boxnya. Jadi The Express ini apa sih? Nah, The Express itu adalah sebuah media yang mana media tersebut dalam hal ini adalah media surat kabar yang menerbitkan tulisan fenomenal dari Suwardi Suryaningrat atau biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Nah, tulisannya tersebut berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut merupakan tulisan yang menjadi kritikan tajam ataupun sindiran keras pada kolonial Belanda pada saat itu, yaitu di tahun 1913, yang mana tulisan tersebut menyindir Belanda yang mengajak para pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis di tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, dari situlah kemudian Ki Hajar Dewantoro itu kemudian diasingkan dan tulisan itu menjadi tulisan yang sangat fenomenal hingga sekarang. Dan tulisan tersebut kemudian yang tadi ada di box itu adalah tulisan dari Ki Hajar Dewantoro tersebut, sob. Nah, oleh karenanya mereka menganggap bahwa semangat perjuangan dalam aspek pendidikan itulah yang menjadi tema besar dalam spek kali ini, yaitu di Garuda Tech 2022. Nah, kemudian selain The Express ini, itu juga ada tulisan aksara Jawa yang mengelilingi bagian talinya sini, dan juga beralih ke bagian tengahnya ini kita akan menemukan tulisan 1922 dan juga 2022. Nah, ada apa di tahun tersebut? Jadi spek ini ingin merayakan 100 tahun hak untuk memperjuangkan pendidikan bagi orang-orang Indonesia ataupun pribumi. Di tahun ini 1922, lagi-lagi Ki Hajar Dewantoro mendirikan sebuah padepokan ataupun sebuah komunitas, yaitu namanya Taman Siswa. Buat lu yang pernah ke Jogja pasti pernah dengar Taman Siswa. Jadi Taman Siswa itu adalah sebuah kalau kita bilangnya sekarang sekolah lah ya. Jadi sekolah yang mana memadukan antara pendidikan di Eropa dan juga pendidikan di Jawa tradisional. Nah, oleh karena itu di sini spek ingin merayakan hak untuk memperoleh pendidikan tersebut hingga sekarang, yaitu dari tahun 1922 hingga tahun 2022. Dan garis besarnya itu ada di bagian belakangnya sini, yaitu tumitnya untuk Indonesia. Selanjutnya yang tadi juga sudah sempat gue bahas bahwa di sini ada tulisan Alsik Netherlands was Seandainya Aku Seorang Belanda. Itu adalah sebuah tulisan dari Ki Hajar Dewantoro. Mungkin itu kalau dari segi desain. Di sini juga selain itu juga ada sebuah istilah, yaitu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apa artinya? Kalau secara harfiah kita artikan, itu artinya sebuah tanaman yang mengganggu itu harus dibabat, sob. Jadi kalau kita artikan lebih umum lagi, apapun yang menjadi tujuan dan juga rintangan yang akan kita hadapi itu harus diberantas. Pada saat itu adalah penjajahan dari kolonial Belanda, dan aspek pendidikan menjadi penting pada saat itu hingga sekarang ini. Itu dari segi desain. Kemudian yang menarik ini bagian talinya juga ada warna goldnya, ini menarik juga, dan juga di bagian lidahnya ini menggunakan silo Reacto, sudah ada tulisan Reactonya.
Dan apa ya, menurut gue ini menarik banget dan layak banget, baik itu lu koleksi ataupun lu pakai untuk main futsal. Itu aja kalau dari segi desainnya sob. Nah, selanjutnya karena kita udah bahas soal desain, kita juga akan bahas soal materialnya nih di bagian upper dan juga langsung kita sambung di bagian outsole-nya. Untuk di bagian upper-nya sendiri ini menggunakan bahan sintetis. Sebenarnya sama dengan basic Reacto Blitz pada umumnya, hanya saja yang membedakan memang di bagian desainnya karena memang ini special edition. Nah, untuk di bagian upper-nya tadi gue kelupaan nih sob, bahwa di sini tuh ada tulisan sebenarnya yang kalau lu baca ini ada tulisan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arsa Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso dan juga Tuturi Handayani. Selain itu juga ada bahasa Belanda juga nih sob di bagian depannya sini, yaitu EN for bla bla bla, yang artinya itu satu untuk semua tetapi juga semua untuk satu. Kurang lebih seperti itu. Untuk bagian atasnya sintetis, kemudian di bagian lidahnya juga sama menggunakan bahan PU sintetis. Dan di bagian insole-nya ini sayangnya insole-nya itu nggak bisa dilepas, walaupun menurut gue sendiri ini insole itu bisa-bisa aja sih kita lepas karena lemnya nggak begitu kuat banget. Nah, untuk di bagian dalamnya ini ada tulisan Reacto di sebelah kirinya nih. Kalau yang sebelah kanan ini ada tulisan Garuda Attack, jadi beda antara kiri dan juga kanan. Untuk warnanya sendiri di bagian insole-nya menggunakan warna merah menyala, jadi khas banget negara kita yaitu Indonesia. Dan juga di bagian outsole-nya yang terdiri dari midsole dan juga outsole, ini midsole-nya menggunakan bahan pylon seperti biasa, cukup empuk dan juga elastis, cukuplah untuk meredam kaki kita. Dan juga di bagian bawahnya ini menarik karena bagian bawahnya ini ternyata rubbernya atau bahan daripada outsole-nya ini cukup tipis nih di bagian belakang sampai depan. Tapi menurut gue ini cukup untuk membuat apa ya, membuat slip ataupun nggak mudah ngeslip ketika menggunakan sepatu ini di lapangan futsal dan juga lapangan-lapangan futsal sih, lapangan-lapangan kayak indoor ataupun semen itu masih aman sih pakai yang kayak gini. Dan sekali lagi sepatu ini cocok banget untuk tipikal kaki lebar karena bagian bawahnya bisa dilihat ini lebar dan ini itu di size 41. Ini cukup lebar dan nanti juga akan gue pakai dan gue kasih tahu apa aja sih yang gue rasakan dengan sepatu ini. Nah, yang menarik adalah desain daripada outsole-nya nih sob, yang mana desainnya ini sedikit berbeda karena memang di sini ada warna-warna, dua perpaduan warna, yaitu warna merah dan juga warna putih, serta ada logo speknya yang warnanya itu gold. Jadi ini menarik karena nggak banyak nih sepatu spek yang bagian bawahnya ini main warna lah. Tapi menurut gue ini sebuah inovasi yang menurut pribadi gue sendiri ini patut untuk kita acungi jempol karena memang di beberapa sepatu spek belakangan ini udah mulai nih merambah ke bagian outsole-nya, jadi bukan cuma di bagian upper-nya aja yang dimodifikasi. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dari bagian upper hingga bagian outsole-nya. Ini menarik dan layak banget untuk kalian koleksi nih sob. Ini dia sob, Reacto Blitz Pro GA22 in. Nah, sepatu ini sudah ready di Sporty ID dan kalau saran dari gue langsung aja lu sikat karena seri special edition pasti cepet banget habisnya. Nah, buat lu yang mungkin nunggu versi bolanya, pantengin terus aja Instagram kita dan juga YouTube kita dengan cara like dan juga subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Follow juga Instagram kita di @sportyid. Untuk harganya sendiri, yang Reacto Blitz Pro ini dibanderol dengan harga 699.800, 700.000 kurang 200. Nah, jadi segera aja daripada lu bingung mau cari sepatu yang kayak apa. Ini salah satu rekomendasi dari gue di tahun ini.
Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir dan see you.